Mantap. Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Puput Santosa, yaitu yang membahas tentang bagaimana cara menjebak, mencerat, memancing, dan berpetualang. Pada segmen kali ini, sesuai dengan janji saya akan membuatkan tips dan trik untuk masalah jerat kelelawar supaya tidak song. Bagaimana tipsnya? Check it out. Ya, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan membuat contoh dari kolongannya. Ya, supaya teman-teman bisa melihat, saya menggunakan nilon yang berukuran 0,100 ya, supaya lebih besar dan teman-teman bisa untuk mengikutinya. Bagi yang belum bisa, oke. Pertama-tama kita langsung saja membuat simpul dasar. Ya, simpul dasar seperti ini, namanya simpul dasar ya teman-teman ya. Ini gunanya untuk mengancing agar tidak terlepas saat buruannya nanti terkena jebakan ini. Ya, pastikan sekencang mungkin ya, seperti ini. Satu kali saja untuk tali atau teknik dasarnya. Kemudian sama kembali kita membentuk seperti halnya teknik dasar tadi, seperti ini. Akan tetapi ini dimasukkan ke sini, ya, seperti ini. Nah, dimasukkan ke sini, akan jadi seperti ini. Kemudian agar lebih kuat, kita tarik yang simpul tadi, lalu kita ikatkan ke depan. Lalu kita tarik kencang agar tidak lepas, lalu jadi. Nah, kolongannya akan berbentuk seperti ini teman-teman. Kurang bisa dipahami? Ya, saya ulang sekali lagi menggunakan sisi yang sebelah. Pertama-tama seperti tadi, kita buat simpul dasar seperti ini, yang kencang ya teman-teman ya, jangan sampai terlepas. Kemudian bikin seperti simpul dasar tadi. Nah, namun 2 kali, maksudnya 2 kali. Setelah seperti ini, kita tarik ke depan, kita masukkan, lalu kita masukkan lagi ke yang sininya. Ya, seperti ini ya. Nah, akhirnya jadi ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu teknik cara membuat kolongannya. Nah, apabila senior-senior para master memiliki teknik yang lain yang lebih mantap, yang lebih top tier, mari kita sharing bersama. Tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, baik teman-teman semua, tadi itu yang pertama adalah tips dan trik cara membuat kolongannya. Nah, tips dan trik yang kedua yaitu cara memilih kayu untuk sebagai pondasinya agar si jebakan tadi atau si kolongan tadi bisa terpasang. Yang pertama, Anda semua harus memilih kayu yang kuat tentunya, yang keras. Intinya kayunya tidak boleh yang empuk, sehingga ketika si kelelawar tadi sudah kena dan menggigit kayunya, maka kayu ini bisa bertahan. Apakah sudah pernah kayu seperti ini patah? Sangat-sangat pernah, bahkan berkali-kali teman-teman. Tapi itu bukan kelelawar buah. Nah, di tempat saya di Papua Barat, tepatnya di Manokwari SP3 Prapi, itu apabila kita memasangnya di pohon yang besar dan tinggi, nah, kemungkinan dapatnya bukan kelelawar buah, akan tetapi akan mendapatkan kelelawar bunga. Di sini terkenalnya kelelawar bunga, atau yang disebut biasanya kalau teman-teman bilang di sini adalah kalongking. Itu lebarnya, apabila saya merentangkan tangan seperti ini, nah, itu masih lewat lagi, kelelawarnya masih gantung di bawah, belum bisa lurus. Akan tetapi apabila kita memasangnya di sekitaran rumah, maka kita akan mendapatkan kelelawar buah. Dan itu ya mungkin rentangan sayapnya bisa dibilang ya seperti ini.
ya. Bukan yang kecil-kecil yang begini, itu mah kampret namanya, ya kan. Itu yang lebar seperti ini, segini lah kira-kira ya kelelawar buah yang ada di tempat saya. Nanti kalau penasaran, kapan-kapan kita bisa bikin untuk kalongking itu, atau ya yang saya sebut tadi kelelawar bunga. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Intinya yang penting keras dan panjangnya kira-kira seperti ini. Ini adalah sudah yang paling pendek ya. Boleh lebih panjang lagi, lebih panjang. Nah, setelah pemilihan kayu, kita akan langsung mencoba memasang kolongannya ini. Nah, tadi kan kita udah buat bersama-sama ya teman-teman, versi besarnya. Dan kali ini saya akan memasang nilon yang sesungguhnya. Nah, teman-teman semuanya, apabila memasang seperti ini, diharuskan harus benar-benar kuat saat menariknya, sehingga tidak mudah bergeser ke kanan dan ke kiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, biasanya teman-teman untuk menghemat dari kolongan ini, biasanya dari ujung sini nanti agak rongga saja. Nah, ketika sudah mencapai hampir di tengah, itu baru dirapatkan. Setelah itu rapat, kemudian sampai di ujung sini nanti rongga lagi, ya seperti itu. Yuk, kita lanjutkan. Oke, teman-teman, sudah siap. Kita akan setting dan langsung saja kita setting. Yang berikutnya adalah cara pemilihan umpannya. Umpan yang paling bagus yang selama ini saya gunakan dan terbukti top chair, yaitu adalah pisang raja ya. Jadi selain wanginya yang sangat mempesona, dia juga akan lama di tempat ini, kemudian dia akan bergeser ke sana kemari mencari posisi yang tepat karena kulitnya lumayan tebal. Nah, itu yang pertama untuk membeli tentang masalah buah. Kemudian yang nomor 2, selain pisang raja, itu juga bisa digunakan menggunakan pisang sepatu atau mungkin pisang kapok atau kepok. Nah, itu juga bisa. Tetapi jika menggunakan pisang itu, biasanya ukuran pisang itu besar, maka bagi 2 saja, ya, bagi 2 saja dan bisa dipilih menggunakan yang ada sisi tangkainya. Sebenarnya pisang Ambon juga bagus, dia harum, akan tetapi gantungan buahnya itu, tangkai buahnya itu sangat rapuh, sehingga apabila sudah matang kita tidak bisa menggunakannya. Sekalipun bisa, ketika kelelawar itu mau hinggap, dia tidak langsung hinggap teman-teman, maka dia akan berkeliling ya, seperti itu mencari posisi yang enak, dan kayu ini pasti akan bergoyang karena kepakan sayapnya. Nah, biasanya teman-teman yang bikin zong adalah umpan itu jatuh sebelum si kelelawar tadi hinggap di atas jebakan, itu biasanya. Dan kemudian apabila kita sudah benar memasang pisangnya atau umpannya itu sudah bagus, menggunakan pisang yang keras kulitnya dan kuat tangkainya tetapi masih zong, maka bisa dicek. Mungkin nilon kolongan ini terlalu besar ya, atau ketika membuatnya kita tidak benar dalam membuat kancingannya atau kolong keduanya yang ada di sisi tangkainya yang di bawah tadi, seperti ini ya. Nah, jadi kita harus membuatnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, maka apabila ada sesuatu yang menuju di sini dan menariknya, dia akan meluncur dengan mudahnya. Dan apabila sudah di sini, sudah masuk di sini, maka dia akan menjerat ini dan mengancing. Kolongan yang kedua tadi akan mengancing sehingga tidak mudah
terlepas. Buah apapun bisa, tapi yang paling bagus adalah yang selama ini saya praktekkan atau pengalaman saya adalah pisang raja. Setelah itu selesai, semuanya udah selesai, maka kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu tentang pemilihan tempat. Oke, let's go. Nah, untuk pemilihan tempat ini teman-teman semuanya perlu dipastikan yang pertama, karena ini nanti tips dan trik ini kalau kita bahas semuanya di sini akan lama waktunya, maka saya akan menggunakan segmen sekarang ini sebagai episode 1, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana sih agar jebakan kita ini tidak zonk. Maka kita harus menempatkan jebakan ini di tempat yang mantap, ya, di tempat yang sekiranya memang kelelawar itu suka datang ke situ. Contohnya adalah banyak pohon yang berbuah, namun bukan buah musiman. Contohnya jambu biji, pohon pisang, pohon pepaya, pohon-pohon yang lainnya yang intinya tidak mengenal musim. Ya, trik yang pertama adalah carilah tempat di mana banyak pohon berbuah dan di situ bukan buah musiman. Walaupun pada saat itu tidak berbuah, dia akan sering datang untuk mengecek lokasi itu. Nah, biasanya itu berpasangan atau dua, biasanya minimal 2 atau bahkan lebih. Nah, apabila kita sudah mendapatkan lokasi itu, ya, maka kita harus mencari pohon yang sejajar tingginya dengan pohon-pohon buah tersebut. Contohnya pohon pisang, kan tidak terlalu tinggi. Nah, jangan memasang jebakan ini di tempat yang lebih tinggi dari pohon pisang tersebut, atau bahkan tinggi sekali. Nah, itu tidak akan, ya mungkin bisa lah ya sesekali dia bisa, cuman karena ini adalah tips dan trik, maka harus mencari sisi terbaiknya, yaitu sejajarkan jebakan ini dengan pohon buah tersebut. Kemudian pastikan racing line-nya bagus, di situ tempat bermanuvernya bagus. Kalau itu sudah semua, maka kita pasang di situ, pastikan pohonnya tidak terlalu tinggi, racing line-nya bagus, dan di situ banyak pohon buahnya. Apabila dari mulai yang pertama jebakannya sudah bagus, settingannya sudah bagus, kayunya sudah kuat, kemudian tempatnya strategis seperti yang saya bilang tadi, banyak pohon buahnya, kemudian racing line-nya sudah tepat, kemudian jarak pohon tidak terlalu tinggi dengan pohon buah yang ada pada umumnya di situ, maka bisa dipastikan teman-teman semua sekali pasang pasti 100% akan mendapatkan buruan yang diinginkan. Itu dia tipsnya. Jangan kemana-mana, jangan di skip-skip, langsung saja kita menuju ke lokasi. Ya. Halo, selamat datang kembali teman-teman semuanya. Nah, ini saya sudah menentukan spotnya. Ini kebun yang banyak pohon papayanya, seperti itu. Nah, terus di sana itu, di sini. Jadi di sini, di pohon yang pendek ini akan saya pasang karena racing line-nya dari sana. Ya, dia dari sana, dia akan terbang menuju ke sini. Jadi saya kira seperti itu saja, karena kita sudah menentukan lokasinya, kita sudah menentukan racing line-nya atau lintasannya dia, dan kita sudah menentukan pohonnya, maka tanpa berlama-lama langsung kita pasang saja jebakannya. Let's go. Oke, ini dia jebakannya sudah siap dan sesuai dengan trik dari saya atau kesukaan saya. Pisangnya pisang raja. Memang saya carikan yang kecil, pisang raja yang kecil supaya tidak terlalu panjang, sehingga dia tidak hinggap langsung di pisangnya, akan tetapi langsung hinggap di jebakannya. Oke, langsung kita pasang. Nah, untuk pemasangannya teman-teman sangat mudah, langsung saja dikaitkan seperti ini. Batunya tidak usah dibuang, karena ketika nanti pisang ini hilang ataupun terjadi sesuatu,
dia tidak bisa turun, maka batu ini masih bisa menjadi beban untuk dia turun agar lebih cepat. Oke, langsung kita naikkan. Kita tinggal tunggu untuk besok pagi dan mudah-mudahan 100% hoki. Bye. Oke, jadi tadi kita sudah masang di rumah dan sekarang ada requestan dari orang tua saya, katanya di rumah ini banyak kelelawarnya. Nah, dia itu ada di pohon sawo biasanya, katanya kalau malam itu sawonya dimakan kelelawar itu. Nah, makanya tadi saya langsung ke sini. Seperti tadi, saya membawa, nah ini dia jebakan kelelawar. Nah, kita akan coba memasang apakah kelelawar itu lebih tertarik pisang raja ini ataukah sawo yang ada di belakang. Oke, langsung kita pasang. Maka jika pohon sawo di sini, ada pohon pepaya juga di sebelahnya. Nah, kita memasangnya tidak boleh terlalu jauh dari pohon-pohon ini atau tidak boleh terlalu tinggi. Nah, makanya saya putuskan untuk memasangnya di atasnya. Sudah terpasang ya konekannya teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung menariknya. Oke, jadi semudah ini dan ya sependek ini, karena memang targetnya dia adalah pohon sawo ini. Oke, langsung saja kita naikkan. Oke, teman-teman. Nah, ini sebenarnya video ini akan masuk di segmen berikutnya, yaitu tentang tips dan trik untuk memasang jebakan kelelawar apabila tidak ada pohon buahnya. Caranya bagaimana agar bisa tetap mantap? Nah, langsung coba dan ini eksperimennya. Kita akan buktikan besok pagi ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya ya sekitar 14 jam sampai 15 jam dimulai dari sekarang. Besok pagi baru kita akan melihat bagaimana hasilnya. Oke, let's go. Sampai jumpa. Selamat pagi teman-teman. Ya, ini kita sudah nunggu semalaman dan ini sudah jam 7 lewat. Bangunnya kesiangan ya teman-teman. Tadi malam kita ada lembur pekerjaan sehingga kita bangunnya agak kesiangan, tapi nggak apa-apa. Malam sih terang bulan, tapi mudah-mudahan tetap mantap. Let's go. Mantap. Let's go. Teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, itu dia kelelawarnya. Kita lihat, kita dekatin apakah masih mantap nelon-nelonnya. Kalau tidak berarti seperti yang kemarin kita ambilkan senapannya. Tinggal nelon di sayapnya satu, astaga. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita ambilkan senapannya, guys. Awas yang.
sekali ya tangkapan kita pada pagi hari ini. Lepas dan itu besar sekali. Itu untuk ukuran kolom buah itu sangat besar sekali teman-teman. Di luar dugaan, ya, di luar dugaan. Saya sudah mengambilkan senapan, mau saya ikan dan dia sudah terbang. Oke, nggak masalah. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Itu adalah kayu yang paling kuat, yang paling besar yang pernah saya gunakan untuk kelelawar buah. Dan kita lihat seperti apa. Lihat hasilnya teman-teman ya, hancur ya, hancur banget ini, asli hancur. Dan itu tadi saya rasa memang kelelawar yang paling besar untuk ukuran kelelawar buah ya. Dan jebakan ini memang tidak dirancang untuk kelelawar yang sebesar itu sebenarnya. Terbang, oke, gak apa-apa hari ini, tapi yang penting sudah terbukti jebakannya dapat ya. Terbukti tadi teman-teman juga lihat ada apa namanya, jebakannya udah dapat. Dan ternyata ya, lihat teman-teman ya, lihat sampai berdarah-darah seperti ini. Dan memang itu tadi kelelawarnya besar ya teman-teman ya. Lihat, ini kayu udah paling besar yang saya gunakan untuk kelelawar buah ini teman-teman. Dan ini kayunya udah paling besar dan paling kuat ya menurut saya. Tapi ternyata masih hancur juga seperti ini. Walaupun dia tidak patah, tapi wow, ini is amazing. Ya, seperti ini jadinya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang di jebakan yang satunya lagi ada hasilnya. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Nah, oke teman-teman semuanya. Ternyata yang di sini juga sudah dapat. Oh, lihat kembali bergerak. Lagi kah? Oh, kalau itu aman ya teman-teman. Oke, kita turunkan. Itu udah kita rasa. Oke, kita langsung turunkan. Go. Dia gigit kukunya sampai akhirnya putus kukunya ya, ini. Dan ini yang ukurannya sedang, ini yang ukurannya sedang. Jadi yang tadi yang lepas, yang pertama yang lepas itu lebih besar, 2 kali lipatnya ini besarnya ya. Ini dia menggigit kukunya sendiri sampai hancur. Dan ini hasilnya teman-teman. Ini udah semalaman dia di sini ya, dia gigit ini sampai hancur semuanya. Ini dia teman-teman kelelawarnya hasilnya. Untung dia tidak terlepas karena memang ini dua-duanya sama kakinya juga ini ya, dia gigit kakinya juga sampai hancur ya, dan hancur semua. Jadi semuanya kena ya teman-teman ya. Dia ketiga tadi itu ini sudah putus semua, sudah hancur, sudah putus dan tinggal satu yang di kuku sini, makanya dia terlepas. Oke teman-teman, ini adalah lokasi yang kemarin saya katakan bahwasannya tidak ada pohon buahnya. Akan tetapi tetap saja, tada, 100% mantap ya. Bagaimana tips dan triksnya? Nah, kita akan upload di episode keduanya. Sudah terbukti kan teman-teman, pemilihan lokasi walaupun tidak ada pohon buahnya, tetapi juga tetap aja dapat. Mantap. Oke teman-teman, yang di situ, nah, itu ternyata gagal. Nah, ini dia. Sebenarnya dimakan habis, tapi tidak kena. Oke, ini berarti yang memakan dia bukan kelelawar yang kita targetkan. Ini yang memakan adalah kelelawar yang kecil
yang seperti yang suka makan kelengkeng, kalau di sini kita dibilangnya codot ya. Codot itu atau lowo, atau ada yang menyebutnya juga kampret, ya seperti itu. Dan ternyata yang makhluk yang selama ini mengganggu pohon sawo itu bukan kelelawar, melainkan kampret atau si lowo itu. Dan ini memang bukan targetnya. Kalau untuk lowo, melon ini terlalu besar, jadi kolongannya pun terlalu besar, jadi dia tidak bisa menggait kuku si lowo itu atau kampret itu dengan cepat. Ya, ini untuk kelelawar buah yang lebih besar. Oke, yang ini tidak usah dihitung ya teman-teman ya, karena ini yang memakan bukan target yang kita harapkan. Oke teman-teman semuanya, akhirnya tutorial trik dan tips pada episode kali ini kita sudahi. Akan kita lanjutkan lagi untuk episode-episode berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan share-nya teman-teman. See you, bye-bye.